Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak diri kami dan kita semua untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Asr, surah ke-103, cuma 3 ayat Bapak Ibu. Tapi ini luar biasa sekali, pemicu kita untuk menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Di mana ayat ini Allah bersumpah, wal asr, demi masa, demi waktu asar. Jadi Allah memulai ayat ini dengan sumpah. Al-Quran Bapak Ibu, ya Al-Quran itu harus kita perhatian serius semuanya. Tapi kalau ada kata-kata sumpah, lebih serius lagi kita memperhatikannya. Artinya kalau kita membaca buku Bapak Ibu, ada yang dilabeli merah, tulisan merah, lebih perhatian lah. Begitu juga dengan sumpah ini. Di beda kita dengan Allah Bapak Ibu, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, ya waktu itu makhluk Allah. Jadi kalau kita bersumpah harus dengan nama Allah. Berdosa kita kalau bersumpah tidak dengan nama Allah. Demi langit itu berdosa, tidak boleh. Bahkan demi Rasul pun ada, pernah kami dengar demi Rasul nak tahu mau membiak doa, tidak boleh ya kalau bersumpah itu hanya demi Allah. Jadi di sini Allah memulai demi masa, demi waktu. Innal insana lafi kusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ini penting Bu, harus menjadi perhatian kita. Serius sudah memperhatikan ini Bapak Ibu. Karena yang berbicara ini Allah. Allah yang berfirman. Allah mulai dengan sumpah. Kemudian Allah katakan manusia itu banyak yang merugi. Sementara kita ini kan manusia Bapak Ibu. Tentu kita tidak ingin termasuk orang yang merugi. Siapapun Bapak Ibu, tidak ada orang yang ingin rugi. Ya, pedagang tidak ada pedagang yang ingin rugi. Siapapun manusia pasti ingin sukses. Lawan dari rugi ya Pak. Kalau lawan dari menang ya rugi gitu. Rugi, celaka pasti tidak mau kita. Maka Allah ingatkan kita di sini bahwa banyak manusia yang merugi. Allah informasikan ayat berikutnya Bapak Ibu, dan inilah yang harus menjadi perhatian khusus bagi kita agar kita tidak masuk orang yang merugi itu. Ilal ladzina amanu, yang tidak merugi itu kecuali orang-orang yang beriman. Oke Bapak Ibu ya, mari pastikan
kita semua adalah orang-orang yang beriman. Apa itu iman Bapak Ibu? Yang tidak merugi itu orang yang yakin jo Allah. Yang tidak merugi itu orang yakin jo pahala. Orang yang tidak rugi itu orang yang yakin jo neraka, yang yakin jo surga, yang yakin jo hari kiamat. Kan orang beriman Bapak Ibu. Dan keyakinannya keyakinan yang hakul yakin. Yakin sabana yakin. Pasti tidak merugi. Makanya Bapak Ibu, poin pertama yang harus kita tekankan dalam diri kita agar tidak merugi, pastikan kita adalah orang yang beriman. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh orang tua kita tadi malam. Kajian wirid Selasa kita, qad aflahal mu'minun. Pasti beruntung orang yang beriman. Dan beliau orang tua kita sudah jabarkan kemarin ciri-cirinya. Salah satunya itulah lahwi mu'ridun, orang yang menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Orang beriman itu seperti itu. Jadi poin pertama, ingat Bapak Ibu, kita tidak akan merugi kalau kita orang yang beriman. Orang beriman seperti apa yang Allah gambarkan? Wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang menggunakan waktunya untuk mengerjakan kebajikan. Perhatikan Bapak Ibu ya, karena awal-awal Allah bersumpah dengan waktu. Artinya banyak orang merugi karena waktu ini. Yang tidak merugi dengan waktu itu apabila seluruh waktu itu bernilai kebajikan. Makanya tadi di awal dan sering kami membuka kajian berdoa, ya Allah jadikan setiap detik yang kami lewati benar-benar bernilai ibadah. Maka yang tidak merugi itu Bapak Ibu, dipastikan waktu yang bergulir adalah bernilai kebaikan semuanya. Apa itu kebaikan Bapak Ibu? Menolong orang tua, itu kebaikan itu. Ibu-ibu memasak untuk anak, memasak untuk suami, itu amal-amalan solihat itu Bapak Ibu, amal baik itu. Ada orang sakit, kita berkunjung kepada orang yang sakit, melihat orang sakit itu Bapak Ibu, itu enggak merugi kita tuh, termasuk orang kecuali kita. Ada orang mengundang awak, datang awak Bapak Ibu. Kalau ada orang mengundang awak tidak datang, termasuk orang merugi Bapak Ibu. Karena ketika awak tidak menyahut undangan itu, ketika itu Allah salah tuh. Orang mau undang itu boleh undang awak, boleh tidak. Tapi kalau awak yang diundang wajib datang. Kalau tidak datang, diinfo anda datang, tidak bisa datang doa kebetulan kurang sehat. Jadi pastikan waktu yang awak lewati bernilai kebaikan. Kan pernah kami sampaikan di sini Bapak Ibu ya, ketika Rasulullah kumpul-kumpul seperti ini kan, pas kalau tak salah tuh di hari Senin atau di hari Kamisnya, di Rasulullah berkata kepada sahabat, siapa di antara sahabat-sahabat semua yang hari ini berpuasa sunnah? Mengangkatlah sebagian dari jemaah. Abu Bakar satu mengangkat tangan lu ketika itu. Kemudian ditanya di Rasulullah, siapa kalau sore harinya ke Rasulullah tanya, siapa yang hari ini yang melihat orang sakit, menjenguk orang sakit? Berapa orang tinggal lagi yang angkat tangan? Abu Bakar tetap angkat tangan lecet. Siapa yang hari ini kata Rasulullah yang memberi makan fakir miskin? Tidak banyak yang angkat tangan. Abu Bakar tetap mengangkat tangan Bapak Ibu. Saya Rasulullah hari ini saya memberi makan fakir miskin. Siapa yang hari ini yang mengantar jenazah ke kuburan? Abu Bakar angkat tanganlah. Kata Rasulullah, siapapun yang hari ini mengumpulkan segala kebaikan, maka dia mereka akan surga terbaik nanti. Makanya Bapak Ibu, hadis ini ada para ulama yang mengamalkan, yang berupaya dalam satu hari itu dia mengamalkan ini. Ketika dia puasa hari Kamis misalnya hari Senin, ini puasa tu kan, langsung saya payahnya ke rumah sakit, karena mesti sana ke ada paisi wajib orang rumah sakit. Hanya gila ko piti sekete, ko nyagiannya ko buah-buahan sekete. Sudah tu kali-kali yang mencelak ada orang yang meninggal, berhentinya situ. Walaupun tak kenal lah kan orang beriman. Satunya mengantar jenazah, satunya cari orang miskin, juga gila makan orang miskin. Tapi juga hadis ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan ibu dapat lah tu. Minimal salamu waide agak sekali dapat amalan yang sehari tu full kebaikan. Maka sehingga insya Allah awak terhindar dari orang yang merugi.
Jadi poin pertama bu beriman ya. Poin yang kedua nawa karajon yang elok-elok se. Kemudian apa boleh Bapak Ibu? Watawa saubil haq. Atau mereka saling menasihati. Ingat Bapak Ibu, saling menasihati. Jadi kalau ada nampak kawan awak, dosa anak awak Bapak salah, satu ndak awak tegur je Bapak Ibu. Buat padiannya Bapak salah, awak merugi ketika itu Bapak Ibu. Banyak kita perhatikan orang tidak mau lagi membiarkan Bapak Ibu. Kalian dah anak awak doh. Nampak anak cabut, ya kan, anak nongkrong-nongkrong, nampak anak pacaran, nampak anak-anak merokok. Ini padian sih Bapak Ibu. Orang yang mempadian itu termasuk orang merugi. Dia harus menasihati. Tapi ingat Allah sebutkan bil haq, dengan cara yang benar. Dia menasihati orang itu dengan cara yang benar Bapak Ibu. Nyaman orang itu ketika dinasihati. Nah, itu kesimpulannya. Kok kesal dengan cara awak kesalnya itu tidak benar. Kan pernah dikisahkan Bapak Ibu Hasan dan Husain itu ketika dia melihat ada seorang bapak sering ke masjid itu berwudu asal-asal, diperhatikan sama Hasan dan Husain asal-asal wudu bapak ini. Kemudian Hasan dan Husain bagaimanalah caranya menyampaikan kepada bapak ini sudah berumur. Hasan Husain kanak-kanak bocil baru. Mungkin kanak-kanak bocil menasihati orang besar. Nah, karena Allah berikan hikmah kepada Hasan dan Husain, mereka mengatakan atau gini saja, kita ajak bapak itu jadi juri. Pak mau jadi juri Pak, kami bertanding berdua, di antara kami berdua di mana yang lebih bagus wuduknya. Oke kata bapak, kan bapak yang terlepotan wuduknya ini, asal-asal wuduk bapak ini, disuruh Hasan Husain itu menjadi juri. Nah, adalah Hasan Husain berwuduk berdua dengan betul-betul benar, dengan doanya sampai selesai. Itu kata bapak itu luar biasa, kedua-duanya hebat kata bapak itu. Kemudian besok diperhatikan sama Hasan Husain, bapak ini berwuduk sudah benar dia berwuduk, sama seperti Hasan Husain mempraktekkan wuduk di depan bapak itu. Ini bagian dari cara yang benar. Bisa misalnya bapak ibu nampak seseorang rasanya kan tidak bagus, kalau kita langsung menasihati dia tersinggung, kita tahu dia punya pimpinan atau bos atau yang lain atau mama dia yang mungkin dia tersinggung, kita sampaikan dengan baik-baik. Itu penting Bapak Ibu. Jangan pernah membiarkan orang salah. Sering kita lihat kan misalnya contoh sederhana Bapak Ibu, contoh paling sederhana di masjid misalnya Bapak Ibu. Masjid ini kan orang ingin mencari ketenangan yang nyaman. Ketika kita ada di masjid ini ada orang heboh-heboh misalnya, itu kita membiarkan dia heboh-heboh itu tidak nyaman orang Bapak Ibu. Tentu harus kita sampaikan. Dengan sampaikannya dengan bijak, dengan benar. Bisa melalui Ustaz. Eko kalau ceramah Ustaz kalau bisa sampaikan Ustaz. Jangan ada orang heboh-heboh ketika apa. Itu kan cara yang benar juga. Artinya ada kita berperanan di situ. Kemudian apalagi kata Allah di sini ya watawa saubisa, dan mereka saling menasihati dengan kesabaran. Yo sabar wa menasihatinya. Sabar itu untuk bisa berulang-ulang, caranya dengan benar. Sabar itu apa? Menunggu waktu yang tepat. Misalkan orang sedang rami-rami, kawan kau salah, langsung awak kecendak selesai perang awak dah. Itu dah sabar. Kumpul dulu, sabar awak dulu cari waktu yang tepat. Lah tenang-tenangnya weko, kalau ini kan boleh ambo mangece. Kalau ada nampak kecian kau, maaf nampak kau salah yo. Ambo kalau ndak ambo kecian, ambo rasa bersalah. Tapi kalau ambo kecian ambo takut lo aku tak singgung. Izin tak ambo mangece. Orang kalau digituan Bapak Ibu luruh hati makecian lah. Itu kecian lah. Kalau bisa, kalau mau baca Quran tu jangan kari-kari bana. Karena kalau orang sebelah awak baca Quran lo cukup awak sitaran seorang. Karena Allah mengizinkan apa? Apabila Al-Quran dibacakan, maka orang dekat situ diam dan dengarkan. Sementara orang dekat situ ingin sholat, orang dekat situ ingin berzikir misalnya, atau orang dekat situ ingin baca Quran lo. Maka kita baca Quran lah wak jo lembe-lembe yo, cukup telinga wak si mendengar. Karena memang Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran dalam hati dengan bersuara itu beda. Bersuara itu lebih besar pahalanya, tapi bersuara cukup terdengar telinga kita. Ya, kami pernah juga Bapak Ibu di Masjid Madinah, pernah ketika ya membaca Quran di Masjid Madinah ada bawah itu Bapak Ibu. Rasa kami tidak keras Bapak Ibu. Kemudian ada orang Turki, dia bukan suara sedikit, kami melihat dia diginikan loh. Artinya kecilkan suara gitu. Artinya mereka tuh mungkin berzikir. Kadang-kadang orang dibilang seperti itu, baca Quran senyularang gitu.
bukan melarang baca Quran. Bacalah Quran, tapi jangan keras-keras terganggu saudara-saudara kita yang lain. Itulah Bapak Ibu ya. Kita berharap betul setiap waktu yang kita lewati yang bernilai, ada nilai keimanan di situ, ada nilai kebaikan di situ, ada saling nasihat menasihati, kita siap menasihati orang, siap pula dinasihati. Jangan kita menasihati siap, dinasihati tidak siap. Siapapun yang tidak siap dinasihati, berarti saat itu dia sedang menjadi orang yang merugi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu ya, doakan orang tua kita Ayahanda Haji Zulkifli Imam Said pagi ini berangkat ke Kuala Lumpur, mudah-mudahan sehat walafiat dengan ibu dan tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.